Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas dihukum oleh raja untuk tidur dengan singa. Cerita berawal Abu Nawas yang nekat mengisengi baginda raja. Kali ini aksi jahil yang dilakukan oleh Abu Nawas itu terbilang kelewat batas. Pasalnya raja hampir saja kehilangan nyawa hingga raja sangat murka kepada Abu Nawas. Perbuatan iseng dari Abu Nawas sebenarnya semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan baginda raja kepadanya. Pasalnya bukan sekali atau dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil dari baginda raja. Saat ini baginda raja diselimuti oleh amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ia ke sini, perintah baginda raja kepada para prajuritnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana mereka menangkap Abu Nawas dengan sangat kasar. "Apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintah baginda raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu sangat keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab baginda raja dengan emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba waktu itu khilaf," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu. Kamu harus dihukum mati Abu Nawas," bentak baginda raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancungkah atau hamba digantung?" tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu Abu Nawas," balas baginda raja bertambah murka. Abu Nawas menangkap keseriusan dari baginda raja. Sepertinya Paduka sekarang tidak main-main. Ia terlihat sangat marah kepadaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap baginda raja. "Wahai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa sekarang," teriak baginda raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah dari baginda raja. Karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang sangat baik, sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit untuk dipecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam oleh singa buas. Tapi karena ini adalah perintah dari baginda raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu seorang penasihat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas ini dihukum penjara saja Paduka?" ujar penasihat istana mencoba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas tidur dengan singa," hardik baginda raja. Sang penasehat istana hanya bisa terdiam. Ia tidak berani untuk membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran.
Namun ketika hendak dimasukkan ke dalam kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan saja. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja berkata, "Baiklah, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang untuk menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah hamba minta satu permintaan lagi, wahai Paduka?" kata Abu Nawas. "Apakah permintaanmu itu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Itu tidak masalah, nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke dalam penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore ia isi dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat dekat. 3 bulan pun telah berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan kejadian tersebut merasa iba dengan nasib dari Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa yang tidak terduga. Saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa, singa tersebut tidak menerkam, tapi justru malah menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-ngelus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal hewan buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan menjadi heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri ke menteri yang lainnya. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh untuk menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Apakah kamu punya kesaktian, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum, dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik layaknya sahabat. Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya, sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memangsa hamba, sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar akan hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat khilaf kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang, dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja.
Berkat dari kecerdikan Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas lolos dari hukuman mati. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.